Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'budu wa nasta'inu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min syai'i a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqal minha zawjaha wa bassa minhu rijalan taksiraw wa an-nisa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum ma lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umri madhudu wa kullu mustadim bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Masyarakat jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari ada seseorang yang datang kepada Rasulullah alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat dan yang paling pantas untuk aku berlakukan dengan baik?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab 3 kali berturut-turut, "Ummaka, ibumu." Baru pada yang keempat kalinya beliau menjawab, "Abuka, bapakmu." Hadis ini menunjukkan betapa besar kedudukan seorang ibu. Perintah ini juga ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsani." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat lain, wa wasainaila insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhau wa wadda'atuhu kurhan. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya atau ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Selanjutnya, azab durhaka. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitabi wa syukurillah ala ni'mahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu hatta nabiyyin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ihwana amma ba'd. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setiap dosa akan diundurkan azabnya sampai pada hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyegarkan hukumannya atau azabnya bagi pelaku di dunia ini. Ini peringatan keras bagi kita. Kita semua adalah anak dan kita memiliki kewajiban yang sama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kewajiban ini bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka
sudah meninggal dunia pun kita tetap harus berbakti dengan cara yaitu mendoakannya dan meminta ampunan untuknya. Sebab apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah walidain sholihiyatuhu Allahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Para ulama menyampaikan di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah dia selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup ataupun setelah ia telah meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusrohu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wala muslimat wal mu'mini wal mu'minat minhu wala ahmad. Amin. Samiun qaribun mujib. Amin. Amin. Rabbina zalama anfusana. Amin. Lam taghfir lana. Amin. Ankun ma minal khasirin. Amin. Rabbana zalamna anfusana. Amin. Lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Amin. Sallallahu alaihi nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru wa dawana illa alhamdulillah rabbil alamin. Aqimus shalah. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan Allah menjadikannya sebagai sebab agar seseorang anak bisa masuk ke dalam surga dengannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimah anfun, celakalah, yaitu bagi seseorang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua renta, salah satunya kedua orang tuanya. Namun dia tidak bisa masuk surga dengan sebab keduanya." Nabi juga bersabda bahwa Allah asud satu wabil jannah. Orang tua adalah pintu tengah-tengah surga. Kisah dari Tab bin Iyas bin Muwayyah yang menangis ketika ibunya meninggal karena merasa salah satu pintu surga baginya telah tertutup, menggambarkan betapa berharganya keberadaan orang tua. Jasa mereka tidak terbalaskan. Tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita melainkan kedua orang tua kita. Ibu yang mengandung penuh penderitaan dan bertaruh nyawa saat melahirkan. Tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita melainkan kedua orang tua kita. Ibu yang mengandung penuh penderitaan dan bertaruh nyawa saat melahirkan. Ayah yang bekerja keras di bawah terik matahari untuk menafkahi keluarga. Karena jasa yang begitu besar ini, Allah sering menggandengkan antara hak-hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menegaskan kita bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai kapanpun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa seseorang anak yang menggendong ibunya saat tawaf belum mampu membalas satu hentakan nafas ibu ketika melahirkanmu. Nabi menyatakan bahwa balas jasa yang setara hanya bisa terjadi seseorang anak mendapati orang tuanya diperbudak lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan kehidupan para salaf bagi mereka yang berbakti dan takutnya mereka durhaka kepada orang tua mereka. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak mau makan dengan ibunya karena khawatir durhaka. Ulama besar Uwais bin Zaid langsung berdiri meninggalkan majelis tabligh akbar yang sedang diisinya hanya karena ibunya datang dan menyuruhnya memberi makan ayam. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdiri di samping ibunya sampai pagi sambil memegang kendi berisi minuman karena ia takut ibunya bangun dan marah jika ia tidak siap sedia. Perbuatan ini dilandas karena rasa takut durhaka kepada orang tua.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim walakum walisarril muslimi wal muslimat faghfiruhu innahu hul ghafurur rahim. Sekian khutbah Jumat kali ini. Jemaah Jumat yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.